Bab 1995. Chen Ye, yang sudah terpesona pada saat ini, tidak tahu bahwa orang kuat di kerajaan Tuhan telah membunuhnya. Dia mengepalkan tombak iblis pembunuh dewa di tangannya, dan energi iblis terus mengalir ke dalamnya. Ketika ki iblis ini mengalir, ujung tombak iblis penghukum surga memancarkan cahaya hitam. Ledakan. Sebuah tombak jatuh secara langsung, dan seluruh larangan pada batu arai negara ilahi langsung hancur. Pada saat patah, ujung tombak mendarat di batu arai negara ilahi. Klik. Dengan suara yang tajam, seluruh batu koil arai negara ilahi terkoyak pada saat ini. Pada saat ini, Chen Ye menemukan bahwa seluruh istana terus-menerus runtuh, tanah bergetar, puncak gunung terbelah menjadi dua bagian, dan meledak dalam sekejap. Chen Ye melangkah pergi, dan sekarang setelah panci arai nasional ilahi telah dihancurkan, dia harus pergi dengan pedang beku abadi sesegera mungkin. Saat dia melangkah keluar dari istana kota mati, gerbang domain tiba-tiba muncul di kehampaan. Karena kamu berani menghancurkan larangan kerajaan Tuhan, maka matilah. Suara acuh tak acuh datang dari gerbang domain, dan kemudian lampu berkedip muncul dan jatuh seketika. Klik. Cahaya belum tiba, tetapi aura menakutkan sudah menghancurkan istana kota mati. Chen Ye merasakan krisis besar, kartu truf pecah pada saat yang sama, pembuluh darah ilahi Cichen diaktifkan, dan tubuh iblis di tubuhnya melonjak. Armor ilahi Qian Kun muncul di tubuh Chen Ye. Ledakan. Sebuah jari mendarat langsung di tubuh Chen Ye, dan napas mengerikan mengembun di tubuh Chen Ye. Dalam sekejap, baju besi ilahi Qian Kun kehilangan cahaya aslinya, dan seluruh tubuh Chen Ye menunjukkan jejak retakan dan terbang keluar secara langsung. Sosoknya menabrak istana, terbang terus-menerus, mendarat pada jarak 1000 meter, dan kemudian berhenti. Reruntuhan istana menutupi sosok Chen Ye, dan dalam kehampaan, seorang pria mengenakan jubah emas. Di kanan atas jubah, kata, Dewa Tuhan, ditikam. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa yang tinggi di atas, acuh tak acuh dan sombong, membenci semua makhluk hidup. Chen Ye keluar dari reruntuhan, dan dia terluka parah hanya dengan satu pukulan. Untungnya, ada Cichen Divine Veins dan Qian Kun Divine Armor, jika tidak, ranah penyegelan pintu juga akan mati. Chen Ye mengeluarkan semua jenis pil obat dari kuburan reinkarnasi, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menatap pembangkit tenaga listrik kerajaan Allah dengan matanya. Dia tidak bisa mendeteksi ranah orang kuat di kerajaan Tuhan, dia hanya merasa seperti lautan luas, tak terduga. Puncak Lockdown. Ini adalah kekuatan esensi darah. Kekuatan seperti apa yang seharusnya dimiliki tubuh. Orang kuat di kerajaan Tuhan mengangkat alisnya, tetapi dia tidak berharap Chen Ye masih hidup. Dengan pukulan tadi, tidak ada masalah dalam membunuh pembangkit tenaga listrik secara instan di tahap awal blokade. Hampir tidak mungkin bagi makhluk kecil untuk bertahan dari satu pukulan. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Dan ada yang salah dengan ekspresinya. Karena anak ini bisa masuk ke dalam, apakah pihak lain adalah orang dari kerajaan Tuhan? Tapi dia tidak bisa memikirkannya lagi. Anak ini harus mati. Semut, berani menghina keagungan kerajaan Tuhan kita, dihukum. Kata-katanya dicampur dengan serangan jiwa ilahi, dan gendang telinga Chen Ye langsung mengalir keluar jejak darah. Wajah Chen Ye mengerikan, tetapi sepasang mata merah darah menatap orang kuat dari kerajaan Tuhan. Dia melihat arogansi pembangkit tenaga listrik kerajaan Allah. Menghina semua makhluk hidup, mereka tampaknya menjadi tuan, dan mereka juga melihatnya di mata mereka. Di dalam tubuhnya, niat bertarung terus mengalir, seolah-olah dia ingin memecahkan kuali dan menenggelamkan perahu. Para pangeran dan jenderal sangat baik. Bagaimana dengan pusat kekuatan kerajaan Allah? Mengapa Anda ingin mengendalikan nasibnya? Semut. Pembangkit tenaga kerajaan Allah bukanlah semut yang lebih besar. Semua makhluk sama, tidak ada yang bisa mengendalikan takdirnya. Aku, Chen Ye, tidak percaya pada takdir. Pembangkit tenaga kerajaan Allah mengerutkan kening, dan ada ekspresi terkejut di matanya yang acuh tak acuh. Seekor semut, siapa yang ingin bersaing dengannya, dari mana keberanian itu berasal? Tentu saja, dia tidak mengambil hati, jadi bagaimana jika Chen Ye memiliki keberanian untuk menyerangnya? Di hadapan kekuatan sejati, keberanian hanyalah kebodohan. Pedang es yang mulia di kejauhan memperhatikan situasi dan ekspresinya berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa umat kerajaan Allah akan datang begitu cepat. Chen Ye dalam bahaya. Dia ingin membantu Chen Ye,
tetapi batasan di depannya menghalangi dia. Tidak bisa bergerak. Sial. Pada saat ini, Chen Ye tampak serius. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara dia dan orang itu dari kerajaan Tuhan. Bagaimana jika dia memiliki semangat juang yang hebat? Pada saat ini, suara yang jelas dan jernih dari kuburan reinkarnasi datang, sekarang sangat sulit bagi Anda untuk melawan orang ini. Aktifkan sepenuhnya garis keturunan Anda, dan saya akan memberi Anda kekuatan. Detik berikutnya, momentum Chen Ye mulai meningkat. Jelas, kekuatan indera spiritual Feng Qing yang telah terkumpul. Monumen mendalam reinkarnasi, Vena Ilahi Cichen, buka untukku. Dalam sekejap, Chen Ye bisa merasakan bahwa darah reinkarnasinya sendiri berdetak, dan darah di seluruh tubuhnya mendidih, seolah-olah akan terbakar. Aura Vena Ilahi Cichen terus mengalir keluar dari tubuhnya. Energi iblis bercampur dengan nafas urat nadi Cichen, dan tombak iblis penghukum surga di tangannya tiba-tiba terangkat. Pistol menunjuk ke pusat kekuatan kerajaan Allah. Ada kemarahan di mata orang kuat kerajaan Allah, dan seekor semut berani memprovokasi dia. Benar-benar mencari kematian. Aku, memberimu kematian hari ini. Begitu suara orang kuat di kerajaan Allah jatuh, dia mengulurkan jari, dan tiba-tiba jatuh. Pada saat jatuh, seluruh situasi void berubah warna, dan istana kota mati di sekitarnya terus-menerus hancur. Angin menderu. Guntur mengaum. Kamu tidak berhak memutuskan hidup atau matiku. Cepat atau lambat, Chen Ye akan mengambil nyawanya sendiri. Begitu suaranya jatuh, kekuatan pembuluh darah ilahi Cichen terus mengalir, dan sosok itu seperti kilatan kejutan, secepat kilat, menghindari kekuatan satu jari dari pembangkit tenaga listrik kerajaan Allah. Dalam sekejap, dia telah datang ke depan pembangkit tenaga listrik kerajaan Allah. Ada seringai di sudut mulut orang kuat kerajaan Tuhan, dan kecepatan Chen Ye barusan benar-benar mengejutkannya, tapi itu saja. Dia mengulurkan tinju, dan di tinju, dia melihat hantu naga dan harimau mengaum samar-samar. Sebuah cahaya keemasan menyilaukan meledak dari pukulan, dan tiba-tiba mendarat di perut Chen Ye. Ledakan. Dengan kepalan tangan, Chen Ye memuntahkan seteguk darah di mulutnya, dia dengan paksa menahan rasa sakitnya, dan menikam tombak iblis penghukum surga di tangannya. Niat senjata melonjak liar, mengaduk situasi. Sebuah tembakan mengembun menjadi pusaran dan jatuh dalam sekejap. Ledakan. Ekspresi Chen Ye sedikit berubah, dan ketika dia menembak jatuh, dia bahkan tidak menembus pakaian orang kuat di kerajaan Tuhan. Di mata pembangkit tenaga listrik kerajaan Allah, keberanian Chen Ye terpuji, tetapi pikirannya sedikit bodoh. Menurutnya, dalam menghadapi yang kuat, Anda harus menundukkan kepala dan menjadi pelayan dengan jujur. Ini setidaknya menyelamatkan nyawa. Orang kuat kerajaan Tuhan ditendang, dan seluruh sosok Chen Ye berguling-guling di kehampaan dan mendarat di tanah. Ledakan. Sebuah lubang besar yang dalam muncul di tanah, dan sosok Chen Ye berada di lubang yang dalam, dan napas di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih lemah. Uhuk-uhuk. Meludakan darah di mulutnya, Chen Ye bisa merasakan sakit parah dengan sedikit gerakan tubuhnya, dan tulangnya hampir hancur. Dia berdiri dengan susah payah, pipinya dipenuhi bekas luka, dan matanya penuh dengan ekspresi pantang menyerah. Tidak mungkin membuatnya menundukkan kepalanya. Jika kamu ingin membunuhnya, lewati aku dulu. Bab 1996. Ketika Yan Kun datang ke Chen Ye, batu arai negara ilahi telah dihancurkan, dan larangan kota mati tidak berpengaruh. Selain pedang beku abadi yang terikat larangan, Jilin, Li Ting, dan Leng Yan semuanya datang ke Chen Ye. Pedang es yang mulia sangat marah. Melihat tubuh bekas luka Chen Ye, matanya sudah basah. Jika bukan karena dia, Chen Ye tidak akan berada dalam bahaya karenanya. Raja Suci Abadi berkata bahwa ini adalah kesempatan Chen Ye. Bagaimana bisa ada kesempatan seperti itu? Yan Kun menatap pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi, dan tidak ada rasa takut di matanya. Klan Qian Kunnya tidak akan takut pada pembangkit tenaga listrik manapun. Seluruh sosok Yan Kun tiba-tiba bergegas, dan jika dia berani menyakiti Chen Ye, dia harus membayar harganya. Namun, ketika sosoknya bergegas, pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi hanya mengulurkan jari dan mendarat di tubuh Yan Kun. Engah. Yan Kun memuntahkan seteguk darah, dan seluruh sosoknya jatuh ke tanah. Napasnya berangsur-angsur menjadi lemah, dan meskipun dia tidak mati, dia terluka parah oleh satu pukulan.
Selama perjalanan waktu, basis kultivasinya telah lama jatuh ke alam bukaan bintang. Belum terlambat untuk pulih sepenuhnya. Sekarang dia secara alami tidak mungkin menjadi lawan dari esensi darah dari pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi. Jilin dan Leng Yan mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Chen Ye. Mereka tidak bergerak. Saat ini, di wilayah mereka, pusat kekuatan kerajaan Allah dapat membunuh mereka dalam hitungan detik. Pembangkit tenaga kerajaan Allah masih berdiri di kehampaan, seperti dewa, menyendiri. Apakah itu Chen Ye atau Yan Kun, hanya ada penghinaan di matanya. Tetapi ketika matanya tertuju pada Bing Jian, dia sedikit terkejut. Semut yang terperangkap itu benar-benar menerobos ke keadaan ini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Apakah ini yang disebut berkah terselubung? Untungnya, pihak lain masih dibatasi dan diikat, kalau tidak dia akan berada dalam bahaya. Sekarang, jatuhnya Yan Kun benar-benar membangkitkan kemarahan Chen Ye. Matanya dipenuhi api, dan darah di tubuhnya terbakar. Sekelompok semut juga ingin berperang melawan kerajaan Tuhan. Sedih dan konyol. Sudut mulut orang kuat di kerajaan Tuhan menunjukkan ekspresi mengejek. Tertawa Chen Ye, mereka berada di luar kekuatan mereka sendiri. Di depan Chen Ye dan yang lainnya, dia adalah surga. Betapa bodohnya bertarung melawan langit. Pembangkit tenaga kerajaan Allah mengulurkan jari lagi, membidik Chen Ye dan yang lainnya. Energi antara langit dan bumi di sekitarnya terus-menerus mengalir ke jarinya. Napas yang tertahan membuat Leng Yan dan Li Ting tidak bisa mengangkat kepala mereka. Di hadapan pusat kekuatan kerajaan Allah, mereka tampak sangat tidak penting, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Chen Ye mengambil langkah yang sulit, matanya tidak memiliki warna apapun, dan dia menganggap kematian sebagai rumah, seolah-olah kedua negara sedang berperang, dan hanya ada satu jenderal yang tersisa. Di hadapan ribuan pasukan, dia masih menyerang dengan tombak panjang. Jangan sakiti Chen Ye. Ketika Chen Ye mengambil langkah, Jilin langsung bergegas. Gas beracun di tubuh racun bawaan benar-benar meletus. Pada saat ini, seluruh wajah Chen Ye menjadi benar-benar bingung. Bagaimana Jilin bisa melawan pembangkit tenaga kerajaan ilahi? Kembalilah segera. Pembuluh darah di tubuh Chen Ye meledak dan dia meraung. Jilin tampak tegas, tapi dia tidak peduli. Chen Ye, kamu selalu melindungiku, kali ini giliranku untuk melindungimu. Setiap kalimat Jilin dipenuhi dengan tekad. Di permukaan tubuhnya, gas beracun bawaan yang mengerikan terus-menerus dimuntahkan. Gas beracun meresap ke seluruh kota yang mati, dan beberapa tulang mati berubah menjadi nanah. Di permukaan tubuh Jilin, seekor naga beracun melayang, dengan sepasang mata merah menatap orang kuat di kerajaan Tuhan. Kekosongan bergetar. Keajaiban surga dan bumi. Racun tak berujung menyelimuti seluruh dunia. Chen Ye bergegas dengan cepat, mencoba menghentikan semuanya. Puff. Ada rasa sakit yang parah di tubuhnya, yang sangat sulit. Dia berdiri sedikit dengan susah payah, kelima jarinya mengepal, kukunya tenggelam menjadi daging dan darah, tetapi dia tidak tahu rasa sakitnya sama sekali. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Jilin melakukan sesuatu. Orang kuat di kerajaan Tuhan melihat wajah naga beracun tiba-tiba berubah, tubuh beracun bawaan. Sebenarnya ada tubuh racun bawaan di dunia. Bagaimana mungkin? Jika tubuh beracun bawaan ini dibiarkan tumbuh, kerajaan Tuhan mungkin dalam bahaya. Untungnya, tubuh racun bawaan ini tidak sepenuhnya kuat. Jika itu masalahnya, aku akan membunuhnya. Orang-orang kuat dari kerajaan Tuhan memadatkan niat membunuh, satu jari jatuh langsung, dan cahaya di atas ujung jari membuat percikan besar. Aura mengerikan tersapu, dan tiba-tiba jatuh ke tubuh Jilin. Cahaya belum tiba, tetapi tubuh Jilin hampir tidak tahan, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa? Chen Ye meraung, dan piring 6 jalur reinkarnasi dengan beberapa retakan di tangannya muncul dan membuangnya. Bahkan jika 6 jalan reinkarnasi dihancurkan, nyawa Jilin harus diselamatkan. 6 jalan reinkarnasi muncul di depan Jilin dan langsung menjadi lebih besar. Seluruh 6 jalan reinkarnasi menyelimuti tubuh Jilin, dan satu jarinya jatuh dengan keras. Ledakan. Di daerah di mana Jilin meledak, kabut hitam muncul, dan Chen Ye bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Dia harus menemukan Jilin, apakah itu hidup atau mati. Leng Yan dan Li Ting di samping benar-benar terkejut dengan adegan ini. Seorang gadis kecil dapat memberikan hidupnya untuk Chen Ye.
Berapa banyak prajurit yang ada di dunia munafik ini yang bisa melakukan ini? Mereka berdua agak iri dengan hubungan antara Jilin dan Chen Ye. Mereka dapat memberikan hidup mereka untuk satu sama lain. Chen Ye keluar dari kabut hitam, memegangi lengan Jilin. Pada saat ini, Jilin pingsan karena koma. Untungnya, dia masih memiliki aura di tubuhnya. Pada saat kritis, lempeng reinkarnasi 6 jalur menahan sebagian besar kerusakan. Hanya sedikit kejutan yang membuat Jilin koma. Ada beberapa luka, tapi tidak fatal. Adapun pelat 6 jalur reinkarnasi, ia telah benar-benar kehilangan satu-satunya kilau yang tersisa, seolah-olah itu adalah sepotong tembaga dan besi yang rusak. Di mata Chen Ye, meskipun 6 jalan reinkarnasi sangat kuat, itu kurang dari 1/10.000 Jilin. Lindungi Jilin. Chen Ye meletakkan Jilin di tangan Leng Yan, pipinya tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi ada kemarahan di hatinya, membara. Matanya merah dan sedikit aneh, dan seluruh tubuh energi iblis terus-menerus melonjak dari tubuhnya. Setiap kali dia mengambil langkah, bunga teratai yang aneh tiba-tiba mekar, dan dia berdiri di kehampaan. Sepasang mata menjadi sombong dan mendominasi. Energi sihir hitam di mata kanannya terus memuntahkan, dan tetesan darah jatuh ke tanah. Langit menjadi benar-benar gelap di beberapa titik, dan seluruh dunia tampaknya tidak memiliki cahaya sama sekali. Hari gelap yang besar. Dalam radius 10.000 mil, situasi berubah. Angin menderu, hantu menangis dan serigala melolong. Di atas kekosongan, guntur hitam berkedip, dia melangkah keluar satu langkah, dan momentum surga dan bumi terus mengalir ke tubuh Chen Ye, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Awalnya, mata Heng Wubo, pembangkit tenaga listrik kerajaan Allah, melihat mata kanan Chen Ye, dan wajahnya menjadi benar-benar ngeri. Sepasang pupil mengencang, dan seluruh tubuh gemetar tak terkendali. Hatinya takut. Gemetaran. Itu adalah mata seorang kaisar iblis. Aku adalah kaisar iblis.